Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata dan kausa beserta contoh. Di sini saya bernama Bella Putri Dewasa, NIM 20203441, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B, mata kuliah Sintaksis. Pengertian klausa menurut beberapa ahli. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan kata, akan tetapi klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Ciri-ciri kausa dapat membedakan dengan frasa itu satu memiliki satu jenis predikat, tidak memiliki intonasi akhir. Jika ditambah dengan intonasi akhir maka akan menjadi dua kalimat. Terus klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Unsur-unsur klausa secara umum klausa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, keterangan. Jenis klausa. Pengertian klausa dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, struktur, kelengkapan, unsurnya, dan kata negatifnya. Di bawah akan dijelaskan lebih rinci lagi. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan struktur klausa dibagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai objek, mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contoh, guru mengajar, gadis berjalan, nenek Kasimah menjahit. Klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contoh, kakak Bila membujuk dengan paman agar Tina belajar. Kami berangkat menuju hotel dengan mobil. Tokonya berada di antara dua rumah. Jenis klausa berdasarkan fungsinya. Sementara berdasarkan fungsinya, klausa dibagi menjadi 5 macam, yakni fungsi pengisi subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, fungsi sebagai pelengkap, dan fungsi sebagai keterangan. Unsur pengisi fungsi subjek dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa, benda, tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Kata klausa ini, subjek menjadi sebuah kata nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat, contohnya pengusaha kayu lapis itu subjek. Setelah ditangkap predikat, polisi objek, dalam kurung subjek, bahasa benda.
Unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori, kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contohnya, Putra Pak Lurah, subjek, hanya satu predikat. Unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi objek adalah kata atau frasa benda, jenis pengisi klausa. Fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Rendah, subjek, mengarang, predikat, puisi, objek. Indonesia, subjek, mengalami, predikat, krisis moneter, objek, beberapa tahun silam, keterangan. Unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nominal, adjektiva atau frasa adjektiva pada predikat verbal serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering salah artikan dengan menjadi objek. Perhatikan contoh bawah ini. Contohnya, anak Pak Hardi, subjek, bertambah predikat, satu pelengkap. Contoh kedua, bibi saya, predikat, berjualan, predikat, sayur, pelengkap, di pasar, keterangan. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori kata kerja, jadi klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Contohnya, satu, dengan rajin, Bapak Guru memeriksa karangan murid. Dengan rajin karangan Bapak Guru, subjek, memeriksa karangan murid, predikat. Contoh kedua, petani mengerjakan salat. Contoh kedua, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Petani, subjek, mengerjakan sawahnya, predikat, dengan tekun, keterangan. Klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda ataupun frasa nominal. Struktur utama klausa ini sendiri sama seperti klausa lainnya, yaitu terdiri atas subjek dan juga predikat. Contohnya, Pak Wawan seorang satpam. Pak Wawan sebagai subjek, seorang satpam sebagai predikat. Staf ahli bidang meteorologi. Staf ahli sebagai subjek, bidang meteorologi sebagai predikat. Klausa adjektiva. Dalam jenis klausa adjektiva ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektiva secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nominal dan predikat yang berkategorikan adjektiva. Contohnya, satu, Bapak lebih tua dari Ibu. Bapak sebagai kata benda, lebih tua itu sebagai kata sifat. Contoh kedua, Budi lebih tinggi dari Andi. Budi sebagai kata benda, sedangkan lebih tinggi sebagai kata sifat. Frasa. Frasa berdasarkan jenis katanya mengutip dari buku pintar, pidato, Scott menjadi variator hebat, karya Arif. Jenis frasa berdasarkan jenis katanya bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, frasa numeralia, frasa preposisional, frasa berdasarkan strukturnya, frasa ekosentrik, frasa endosentrik. Frasa nomina merupakan frasa yang terdiri dari penggabungan kata, benda, dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata benda. Contohnya, Putri mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah.
Kata jam tangan menunjukkan pada frasa kata benda. Sedangkan frasa hebel merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja. Contohnya, Tata pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Kata pergi ke pasar menunjuk pada frasa kita kata kerja. Sedangkan frasa adjektiva merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambah kata keterangan, misalnya agak, sangat, harus, dan paling. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Kata sangat panas menunjukkan pada frasa kata sifat. Sedangkan frasa numeralia merupakan frasa yang bentuknya kata bilangan atau dapat gunakan untuk mengganti kata bilangan dalam kalimat. Contohnya, Rita memiliki 2 ekor anjing. Kata 2 ekor menunjuk pada frasa numeralia. Sedangkan frasa preposisional merupakan frasa yang memiliki kata depan sebagai petunjuk atau unsur penjelas. Contohnya, kucing itu terus berjalan di depan rumah majikannya. Kata di depan rumah majikannya menunjukkan pada frasa kata depan. Sedangkan frasa berdasarkan strukturnya, menurut Tribut Wahyu Erianti dan kawan-kawan dalam buku Linguistik Umum 2020, jenis frasa berdasarkan struktur dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu frasa ekosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama seperti unsur atau komponen terbentuknya, artinya ketika salah satu komponennya dipisahkan. Frasa ekosentrik tidak dapat saling dihubungkan. Contohnya, Theo belajar di sekolah, masing-masing kata dari sekolah tidak bisa dihilangkan karena akan menimbulkan perbedaan makna. Misalnya, kata dihilangkan, maka katanya akan menjadi Theo belajar di sekolah. Hal ini akan menimbulkan perbedaan makna. Frasa endosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi sama atau setara ketika salah satu unsur atau komponennya dihilangkan. Frasa itu masih dapat digunakan. Contohnya, Adi membeli HP baru merek yang terkenal. Ketika kata merek yang terkenal itu dihilangkan, hal itu tidak akan mengubah maknanya karena makna yang dimaksud tetaplah Adi membeli HP baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.